wah Senil nih rockstar, rock milenial, dia generasi rock, biar mereka aja yang nilai sendiri kan. Nel tuh kayak, tapi kalian aja yang nilai gitu. Nggak besar kepala kan? Mau kemana sih kan? Besar kepala, maksudnya orang terkenal bakal anyap, orang kaya bakal miskin, orang hidup bakal udahan gitu. Ya udah gitu, mumpung lagi ya. Ya gimana ya kalau disebut besar kepala mah janganlah kan, takut gitu. Soalnya kan hidup tuh adil. Yang besar bakal ngalamin kecil, yang kecil bakal ngalamin besar, yang terkenal bakal ngalamin nggak terkenal, yang kaya bakal ngalamin miskin. Takutnya di saat udah besar kepala, lifestyle berubah, tiba-tiba jadi gimana? Pas sama Tuhan diambil, ditaruh di bawah, kepala kita kebesaran kan, jatuh di sini ke bawah gitu ya. Serem ya kan, ya ibaratnya gitu kan, serem gitu. Jadi Nel selalu diajarin bahwa sama siapapun, teteh, koko, mama, dimanapun kamu berada, kamu sekaya apapun, kamu seterkenal apapun, jadilah Nail yang seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Bang Nail Idol. Halo. Apa kabar Bang? Halo, sehat kan? Sehat. Ada apa nih? Biasa. Kita mau ya curhat-curhat lah. Curhat-curhat dikit. Masuk ke dunia idol yang seri berapa sih? Nah itu masuk Indonesian Idol angkatan, berarti Indonesian Idol generasi 12, angkatan 2023 tahun ini. Gitu. Kemarin baru selesai di bulan Mei ya, kalau nggak salah Mei baru selesai. Nama asli Nail Bang? Nama asli Nail Autor di KTP. Di KTP? Iya. Asli Bandung? Asli Bandung, aku lahir di Bandung, besar di Bandung ya sampai SMA. Dari SMA udah mulai nongkrongnya mulai di luar gitu. Di luar? Iya. Ini masuk dunia musik sejak kapan? Wah, kalau main musik sih, nah ceritain dari awal aja ya. Boleh. Nah, main musik tuh, pertama kali main musik, bisa main alat musik tuh SD. Kelas 1. Jadi, karena bapak itu emang basicnya emang dia main musik juga. Jadi kayak bapak tuh suka nongkrong di tetangga, terus tetangga tuh ada yang punya gitar. Jadi dia suka pinjam ke rumah dibawa. Dan yang waktu SD kecil itu suka seneng banget lihat gitar tuh, seneng gitu, nggak tahu kok. Nah, kok pengen main ya, itu apa ini apaan namanya gitu, nanya-nanya ini gitar, mainnya seperti ini. Jadi kayak bapak udah misalnya udah main gitar terus ditaruh di kursi, bapaknya mungkin sholat atau kemana, anak kecil tuh suka tiba-tiba datang gitu, ambil, suka di genjreng-genjrengin sendiri gitu meskipun belum tahu ya gimana cara mainnya. Cuman mungkin bapak kayak lihat, oh ini anak kayaknya ada bakat. Ada bakat buat main musik nih. Kebetulan kan dari tuh 3 bersaudara, kakak cowok 1, Nel tengah, ada adik cewek 1. Waktu itu ada belum lahir. Jadi baru ada kakak sama Nel. Kakak ini tidak terlalu antusias buat musik tuh, nggak terlalu gitu gimana. Nah, jadi bapak mungkin lihat Nel, akhirnya diajarin tuh dikit-dikit. Diajarin chordnya, ini chordnya E yang gampang-gampang aja gitu, yang pakai 2 jari doang gitu kan. E A gitu. Ya itu latihan tuh di rumah tuh, kalau bapak minjem gitar yang tetangga tuh suka gitaran gitu. Sampai akhirnya ya udahlah kata bapak, kita beli gitar aja nih mah anaknya katanya. Dia masih inget tuh gitar pertamanya. Jadi Nel tuh posisinya SMP. SD. Dia tuh gak tahu dari mana, gak tahu punya kenalan dari mana. Dia tuh bawa gitar tukang ngamen kan. Jadi yang suka dipakai mang-mang ngamen tuh, yang si neck gitar itu dipakein paku sama karet. Nah, katanya tuh dia beli harganya 15.000 waktu itu deh. Gak tahu belinya di mana ya. Cuma katanya beli, dia bawa tuh warna hitam, masih inget. Jadi dia belajarnya di gitar itu dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Belajar pakai gitar ya, gitar kopong, gitar akustik biasa gitu. Belajar. Nah, jadilah Nel kayak, udahlah Nel pengen main musik nih, tertarik jadi gitaris. Terus kayak dari kecil Nel dengerin lagu, setiap bangun tidur tuh lagunya Rolling Stone, Nirvana, Guns N' Roses gitu. Jadi lagu-lagu rock, ngulik itu lagu gitu. Lagu pertama yang Nel ulik itu SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 tuh Nel tuh ngulik Still Got the Blues lagunya. Jerry Moore, ya kan, lagunya bapak tuh dulu. Ngulik pakai gitar akustik. Terus tiba-tiba di tengah jalan kayak kelas 1, kelas 2 SD itu pertengahan ada festival Agustusan gitu loh kan. Ikutan? Iya, jadi kayak usia berapa? Apa? Usia berapa?
pas dia itu sudah berapa kelas 1 ya Pak? 6 atau 7 tahun kayaknya. Udah mulai ikutan. Udah Agustusan, udah manggung Agustusan tuh. Udah pede lah ya. Iya, jadi kayak nggak tahu PD atau apa, cuma bapak tuh kepengurusan pemuda di sana, pemudanya bikin acara Agustusan gitu kayak bapak tuh bikinin band, vokalisnya kakaknya nih, nah gitarisnya sisanya teman-teman sekolah gitu, abang-abangan SMP gitu. Manggung lah tuh di acara Agustusan pertama kali tuh yang manggung acara Agustusan di Majalaya, nah kan tinggal di Majalaya waktu sama ibu ya. Sama dengan kakak saya balon ya. Iya dia tetangga kebetulan. Oke. Jadi kayak manggung tuh dari situ mulai makin cinta kan main musik. Akhirnya waktu itu bapak ada rezeki dibeliin gitar yang agak bener gitu, yang layak untuk dipakai belajar untuk maksudnya untuk fresh graduate lah yang main gitar. Masih inget tuh gitarnya mereknya Arista dulu. Itu gitar merek jadul ya. Kalau Arista biasanya itu apa itu kayak? Warung seafood kalau di rumah saya. Seafood ya. Di Bandung tuh Arista tuh gitar. Oh bukan ya? Oh salah. Gitu. Terus jadi vokalis di situ? Belum enggak. Jadi main musik itu basicnya emang gitaris. Jadi main gitar ngulik kayak solois kayak Joe Petrucci, Guitar Studio Theater tuh dia punya album solo kan. Yngwie Malmsteen gitu dia ngulik lagu-lagu album Seven Sign gitu. Ya, Far Beyond the Sun, lagu-lagu yang pokoknya pada saat itu gitaris solo mainin itu jago. Gitu. Manggung kelas 1 tuh bawain lagu Raja. Karena zaman SD Raja itu kan lagi ramai banget tuh Raja tuh lagunya jujurlah padaku itu. Terus kayak Cinderella. Jadi manggung tuh bawain lagu-lagu Raja. Anak SD ya, skillnya udah mantap ya main. Sebenarnya nggak tahu juga kan kalau ditanya inget nggak main leadnya gimana nggak inget. Cuman masih inget ada fotonya. Cuman nggak tahu di rumah fotonya di ibu. Gitar sama badannya tuh gedean gitar. Gitar elektrik yang Nel punya pada saat itu tuh Fender Stratocaster ya KW lah mungkin ya buatan orang gitu. Cuman di foto tuh kayak gitar sama badan tuh gedean gitar gitu. Dan bapak kaget pas kelas 3, kelas 4 tuh perkembangan Nel main gitar tuh perkembangannya pesat banget katanya ya. Jadi di kelas 3, kelas 4 tuh orang-orang lagi bawain lagu pop, Nel tuh udah ngulik-ngulik lagu kayak Pas Band, zamannya tuh Senloko, ngulik-ngulik lagu gitu, Pas Band, Senloko, band Indonya tuh kayak Sahara, Gas Rock, Power Metal, itu udah denger lagu itu dari Powerslave gitu. Udah denger dari kelas 3 SD itu udah denger album-album mereka gitu bukan albumnya, jadi kayak satu kaset pita, tapi kompilasi gitu lagu-lagunya. Nah, itu. Udah ngulik di radio tuh pulang sekolah jam 7 ke jam 1 udah sholat zuhur, makan tuh main gitar tuh bisa sampai maghrib gitu, ngulik-ngulik tuh. Akhirnya ya udah jadi gitaris lah, berjalan sampai SMP, pernah bikin band, acara fancy sekolah. SMA pernah bikin band metal, pernah bikin band reggae, pernah bikin band ska gitu, cobain semua gitu. Pernah bikin band jazz juga gitu, soal gitu main jazz, padahal chord kan cuma ABC doang misalnya. Cuman kayak pengen tahu gitu, musik mana yang emang suka dan emang sama jiwaannya tuh beneran ngegabung gitu, sama sifatnya, sama attitude-nya, sama kepribadiannya gitu. Soalnya dalam menilai musik tuh nggak tuh harus main musik itu kan buat seneng kan. Betul. Musik tuh hakikatnya kamu main musik buat seneng, biar diri kamu tuh seneng. Jadi Nel harus mengaitkan itu dengan kepribadiannya sendiri, biar Nel main musik itu jadi musisi yang jujur. Nah seperti ini Nel main rock karena suka dan Nel senang gitu. Dan dia nemu musik rock gitu di SMA Nel udah bikin band rock, belum nyanyi. Kelas 1 tuh belum nyanyi. Jadi ngeband pakai instrumen aja gitu, bawainnya Dream Theater yang Metropolis gitu kan, kayak gitu yang instrumental semua. Kesini kok kesel ya, pengen bawain Mr. Big susah, pengen bawain Led Zeppelin susah, nggak ada vokalis. Karena di angkatan umur tahun 96, 97 gitu, angkatan segitu tuh penyanyi yang bisa ngehit nada-nada segitu, apalagi nyanyi dengan karakter rock tuh udah kayak punah gitu. Adanya tuh umur 40-an, 30-an gitu. Jadi kayak, ayo udahlah, gue gantung gitar deh, coba belajar nyanyi. Belajar sendiri tuh. Aku nggak pernah les nyanyi. Sekarang aku pernah les nyanyi, tapi nanti tak ceritain. Jadi belajar sendiri, otodidak. Basicnya, aku dulu pernah ikut kiroat, Mas. Kiroat apa itu? Kori, nyanyi ngaji. Dulunya, jadi zaman ngaji dulu kan, bapak tuh agamanya kan kental banget ya. Jadi kalau ngaji itu harus
belajar ngaji gitu. Belajar Bisa ngaji, lihat guru gitu. Ya, praktekin di rumah ngaji gitu, SD, SMP, SMA tuh. Aku tuh kayak muterin logika aja kayak. Ikut MTQ. MTQ. Oh, MTQ hebat. sempat ikut. MTQ tuh baca tulis Quran kan. Juara? Enggak sampai juara. Oh, oke. Gak sejago itu. Gak sejago itu. Cuman kayak muterin logika aja toh ngaji. Nah, kiroat ini, kori ini kan ngaji pakai nada nih. Nyanyi juga pakai nada. Kayaknya kalau disinkronin sama aja deh kayaknya caranya. Akhirnya tuh nyoba gitu. Dengan basic Neil yang pernah belajar ngaji gitu, Neil nyoba nyanyi. Makanya lagu yang pertama Neil tahu nyanyi itu lagu Malaysia. Lagu apa tuh? Lagunya Emi, albumnya Mas Emi Search, Hilang Dalam Terang, Isabella. Bersalah Atau Tidak, Isabella, Cinta Kita, Inka Kristi itu. Lagu-lagu yang pertama aku nyanyi itu lagu-lagu gitu. Lagu-lagu Malaysia yang tingginya, yang tinggi gitulah, tapi cengkoknya masih ada karena MTQ kan cengkoknya banyak tuh. Ya. Kang, jadi nggak terlalu susah. Kita pasti coba, boleh nih bisa gitu kan. Belajar terus setiap hari nyanyi, teriak-teriak di rumah sampai tetangga sebelah tuh komplain. Dikomplain kan, berisik. Jadi kan rumahnya itu kan sampingan sama tetangga. Dikomplain, kata mama tanya. Tapi sekarang enggak kan? Bangga kan? Enggak sih. Oh. Sekarang tetangga kayak nonton gitu di TV. Hasil teriak-teriak nih gitu. Kayak dikomplain lah gitu. Mama juga sampai ke bapak tuh sempat kecewa nah jadi penyanyi dulu. Ini belum ada ceritain sama siapa-siapa sih. Jadi bapak tuh ngemodalin beli gitar, beli amplifier buat belajar, buat jadi gitaris kan. Karena di mata bapak tuh gitaris tuh keren. Keren. Gitu. Tapi di belakang kalau gitaris kan, bukan di depan. Iya, tergantung gitarisnya juga. Gitu. Bapak tuh pokoknya mandan gitaris keren aja. Nah tuh pengen jadi gitaris katanya. Tapi pas saya berangkat nyanyi, tuh belajar nyanyi tuh bapak tuh ngambek kan. Jadi gitar sama ampli yang Nel punya di rumah tuh sempat mau dijualin sama bapak. Ya kayak, udah katanya, sama bapak dijualin aja katanya gitarnya. Ngapain bapak beliin gitar mahal-mahal, ampli mahal, malah jadi nyanyi katanya. Gak cocok kamu bla bla bla, ngomong aja kan, ngomong fals segala macam, kamu serak suaranya. Gitu. Kan ada trigger tuh kan dalam hati, gua harus bisa nih gitu kan. Belajar tuh sampai SMA kelas 3. Nah ikutan festival musik juara 2 kalau nggak salah lupa, juara 2 bisa Jawa Barat. Waktu itu tuh. Nah, bawain lagu She's Gone, Skid Row sama Walking by Myself-nya Gary Moore waktu itu. Jurinya tuh Kang siapa? Almarhum Dani Akung, masih ingat Time Bomb? Ya, almarhum Dani Akung, terus Kang Yayat Unpas, dosen Unpas sama drummer Jeruji. Kang Sani. Itu waktu itu di Majalaya juara 2 sampai dibawa ke manggung di Cimahi di Big Bang-nya. Pas di Majalaya dapat juara, mama nonton. Mama nonton, mama pengen nonton kamu nyanyi itu kayak gimana katanya. Nonton nangis. Iya nangis. Dia ngomong ke bapak dukung lah ya akhirnya. Ya bapak dukung katanya. Akhirnya kan belum percaya tuh bapak kan ceritain sama mama di video doang. Akhirnya pas festival di Bale Endah waktu Nel udah masuk kuliah pertama, kampus pertamanya sebelum masuk kampus yang kedua, ada festival, Nel juara 1. Bapak nonton. Dari situ mulai, yaudah sok kalau mau nyanyi katanya. Cuman kamu kalau nyanyi hati-hati ngerokok, karena ngerokoknya kenceng banget kan Kang. Iya. Hati-hati ngerokok, hati-hati tidur begadang katanya segala macam. Akhirnya nyanyi. Sampai sekarang nih nyanyi. Dan awalnya kalau ini gak ada ceritain sih, gak apa-apa dah di sini diceritain ya biar agak berbeda, eksklusif buat Kang Zaki. Terima kasih. Jadi kayak, nah tuh sempet gak diizinin main musik sama bapak. SMA tuh Nel kalau pulang sekolah lewat dari jam 5 tuh Nel dikunci rumah, gak boleh pulang. Sempet dilarang main musik gara-gara suka pulang malam, sekolahnya berantakan, nilai raportnya merah gitu. Dulu belum ada bahasa kayak orang tua tuh belum ngerti bahwa orang tuanya terutama. Anak tuh ada yang akademis dan ada yang non akademis. Nah orang tuanya tuh belum ngerti itu. Dan mungkin dia kan pinternya di non akademis gitu. Jadi kayak dimarahin, gak usah main band katanya. Kamu main mau jadi apa? Ya pemusik jadi apa? Udah kamu jadi PNS aja karena kebetulan kan banyak keluarga Nel yang emang masuk di ada yang angkatan, kakek karena polisi gitu. Maksudnya di banyak di pemerintahan. Nel nolak, gak mau, polisi gak bisa gondrong, gak bisa panjang rambutnya, katanya pengen ngeband. Akhirnya kan sembunyi-sembunyi itu
Sampai ya udahlah pokoknya chaos ya Kang, sekolahnya mau dipindahin segala macem, nggak bener sekolah. Tapi dalam hatinya kayak nggak berani ngomong ke ibu karena Nel tuh selalu memposisikan kayak kalau Nel ngelawan ke ibu, Nel bakal makin kacau di perjalanannya gitu. Mau ibu ngomong nggak setuju atau apa, Nel diem aja gitu, nggak boleh ngelawan, Nggak boleh bantah ya. nggak boleh ngebantah. Soalnya Nel didikannya kan begitu, ibu marah meskipun nggak salah, diem, Diam. nggak boleh ngelawan gitu, Nel diem aja, diam, Nel ngebuktiin, gitu. Buktiin akhirnya Nel kuliah, pindah kampus kan ceritanya. Nel dari kampus pertanian pindah ke kampus ilmu komunikasi, Oke. gitu. Lulus tapi kan. Alhamdulillah lulus aku sarjana ilmu komunikasi di Universitas Erlang Buana di Bandung. Oke. Di situ Nel buktiin, Nel kuliah nggak bayar, Nel nggak minta uang ke mama. Segala macam SPP tiba-tiba udah dibayar, bapak datang ke kampus nyusulin, katanya mau ngasih uang, katanya. Nelnya nggak ada. Nanyain ke tukang dagang kan dia kenal sama tukang dagang, tukang parkir kan temenannya ya? begitu. Oh, gitu ya. Nggak artis jadi seneng Problem aja. ya. lebih kena seneng gaul sama mereka gitu kan. Nah akhirnya bapak nanya tuh ke kampus, Nel nggak ada, sempet dimarahin kan juga orang kuliah bla bla bla. Nel sampai udah berani ngomong, Nel udah gede. Pak, Nel udah gede, Nel udah tahu mana yang Nel lakuin ini bener atau salah katanya. Bapak percaya aja sama Nel, Nel anak bapak nih katanya. Percaya aja sama Nel, Nel bisa beresin kuliahnya, tanggung jawab Nel ke bapak. Nah akhirnya manggung tuh Kang. Jadi di proses kuliah tuh Nel udah pulang dari luar kota dan mengalami hal-hal yang banyak, pergaulan Nel yang dari hancur sampai hancur banget Nel udah ngalamin gitu. Nel ke Bandung, Nel masuk kuliah di situ, Nel merubah kehidupan Nel jadi lebih baik. Iya. Karena Nel punya kenalan satu brand yang bawa Nel dari dulu, satu brand rokok gitu. Bawa ngebina Nel sampai Nel punya panggung gede sampai sekarang malah. Nel berhubungan baik dengan mereka, udah kayak keluarga. Jadi kayak terus dikasih panggung, Nel dikasih pengalaman, terus sampai akhirnya sidang kuliah. Sidang. Nah, sidang kuliah tuh. Bapak nggak tahu. Nel sengaja gak ngasih tahu karena pengen surprise, Pak. Nel bisa nih. Dari musik lo Nel bisa lulus gitu. Yang kata bapak musik mau jadi apa, Nel bisa lo jadi sarjana gara-gara musik gitu. Akhirnya sidang, lulus kan, pas wisuda, Nel kirim undangan wisuda ke bapak. Pak, Nel wisuda, itu posisinya lagi di Malang, H-2 wisuda, lagi nyanyi di Malang. Nel kirim ke bapak, Pak ini undangan wisuda, bapak tuh nggak percaya kan. Jadi pas hari H wisuda, bapak datang sama mama, Nel tuh belum datang. 6:30 tuh Nel masih di jalan dari Jakarta ke Bandung, karena baru pulang manggung kan. Nyampe sana jam 7, baris di fakultas lain ceritanya. Jadi fakultas ilmu komunikasi udah baris semua nih. Nah kan telat tuh. Nah barisnya nih, barisan ekonomi, fakultas ekonomi. Iya, jadi kan dipanggilnya jadi beda, telat kan. Karena absensi itu paling bawah. Bapak tuh udah kesel kan, udah ngajak pulang ke mama kayak, "Mah, ayo pulang mah." Bohong nih anak katanya nggak bisa katanya. Oh, udah merah mukanya, udah marah gitu kan. Tiba-tiba nongol di LED. Nama ya? Nail Author Esikom dengan IPK sekian-sekian, dengan pujian, skripsi bla 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 bla. Nangis tuh bapak. Dari situ mulai kayak, bapak mulai sekarang terserah kamu. Bapak percaya kamu main musik, kamu bisa maju. Bapak cuma bisa doain. Bapak cuma sama bapak cuma nitip sholat jangan ditinggal. Gitu. Sampai sekarang kayak, nah selalu ingat kayak mau dimanapun gitu, azan sholat. Sholat gak mau tuh orang mau lihat Nel antingan kayak mau lihat Nel ngerokok atau misalnya Nel ngomongnya berantakan. Orang kan dosanya masing-masing kan. Iya. Ada yang dosanya ngomongin orang, ada dosanya yang ngutang gak bayar. Ya mungkin dosa Nel minum gitu, dosa Nel ngerokok atau dosa Nel apa gitu ngomong gimana. Cuman kan urusan sholat jadi tinggal ya. Tiang kan. Tiang agama. Nel kalau nggak ada tiang roboh gawat. Betul. Ya, itu minimal lah begini kan kalau Nel kenapa Nel selalu sholat minimal apapun yang Nel terima uang temen rezeki itu minimal Nel terima kasih buat sama yang nyiptain Nel gitu kan. Kalau Nel terima uang, manggung puluhan juta segala macam endorse, jalan endorse gitu, gak ibadah gitu kan. Gila, ini bocah katanya gak tahu malu, gak tahu terima kasih gitu. Ya minimal sujud lah 5 kali situ sehari. Thank you buat Tuhan Nel sendiri gitu. Betul. Ya begitulah kan ceritanya. Akhirnya betul kuliah sampai ini ya suka sedih kalau ngomongin ibu sama ayah itu kayak ya jasanya banyak banget. Dan di balik itu Kang, sebelum Idol tuh banyak banget orang-orang yang emang Nel tuh kan nomaden, gak punya rumah. Jadi Nel meninggalkan rumah Majalaya itu
Dia tuh nggak tahu mau tinggal di mana, dia tuh nggak tahu mau sama siapa. Kuliah tuh dia nggak punya rumah, nggak punya kosan. Jadi tinggalnya di mana? Parkiran enggak kan? Di sana sini. Oke. Ada teman rumahnya deket Wadai, bro, nginep 2 minggu. Wih, Bro, di sini sebulan, 2 bulan, 3 nggak dimarahin bulan. sama mamanya. Mama nggak tahu. Enggak mama yang punya rumah. Nah teman. itu makanya. Nah kemarin di Idol juga bilang di Indonesian Idol dia bilang kayak gini. Di podcast ada beberapa podcast yang bilang siapapun rumah yang pernah Nel tinggalin, yang pernah Nel makan di situ, Nel ngucapin terima kasih banyak. Karena tanpa kalian mungkin Nel nggak akan di sini. Oke. Nggak minta itu hampers gitu. Gitu. Biasanya kan kalau orang udah nggak di dunia, Ya. kalau misalnya masih punya utang ke saya bayar gitu. Kalau ke Kang Nel enggak ya? Enggak lah, Enggak ya? bilangnya itu kan. Makanan yang belum dibayar nanti ke saya aja. Gitu. banyak banget orang yang berjasa di belakangnya. Dan kalau sebutin satu-satu kan nggak akan beres ya. Betul. Makanya diwakilin aja kayak siapapun rumah yang pernah Nel tinggalin, siapapun mamahnya temen Nel yang pernah direpotin sama Nel, mau cuman ucapin terima kasih banyak. Iya. Itu bekal maksudnya ibadah ibu atau bapak di rumah atau temen Nel gitu, ibadah buat kalian nanti Nel benar-benar berterima kasih gitu. Tapi masih ingat yang rumah pernah ditinggalin? Masih ingat. Ada beberapa yang ingat, yang Nel ingat tuh Nah, daerah Kosambi, mamanya temen Nel ada mamanya namanya Haji. Nel tinggal di situ hampir 6 bulan itu pas COVID. Jadi kayak wah itu lagi pontang-panting banget. masih ada jalin komunikasi. Nah itu karena Nel susah sekarang waktunya, terus HP juga Nel udah jarang megang segala macam, cuman posting konten, manggung, posting konten, rekaman gitu. Jadi belum sempat ngabarin, pengen suatu saat Nel datang atau gimana. Terus ada namanya rumahnya Reza teman kuliah Nel tuh. Nel kuliah di sana, tinggalnya di Kopo di sana pernah. Nel belum sempat ketemu lagi, Nel ngucapin terima kasih juga. Mumpung di sini nih pasti nonton. Terima kasih banyak, jasanya banyak. Dan setelah itu Nel bikin lagu, bikin album, Nel lagi kesusahan, lagi apa. Jadi nanti punya keluarga kedua selain ibu. Gitu. Pernah nggak ketemu di jalan sama yang pernah ditinggalin? Belum Atau sempet. pernah tinggal di sini gitu. Belum sempet. Teman kemarin di YouTube sempat ada komen kayak, wah Kak Nel pernah tinggal di rumahku loh, katanya gitu kan. Oh ini siapa ya gitu. Kayaknya Nel suka balas tuh kadang-kadang kalau Nel ada waktu, Nel balas kalau Nel pegang HP. Tapi kalau yang nggak kebales ya maaf gitu. Ada juga tuh yang nge-hate kayak, wah kamu gak tahu terima kasih segala macam, kamu pernah tinggal di rumahku segala macam. Aku sih kalau itu ya nggak terlalu diambil pusing ya Kang, gini aja logikanya. Kalau emang dia teman Nel dan ikhlas pada saat itu Nel tinggal di situ, di saat Nel maju dia senang. Betul. Gitu. Jadi nggak merepotin lagi kan, Betul. nggak mengendap lagi di rumahnya kan. Pasti dibalas di atas nanti. Iya, Nel cuma bilang thank you biar Tuhan kalian masing-masing yang balas, soalnya Nel nggak bisa ngasih. Nel mau ngasih apa Kang? Iya. Segala macam bentuk balas budi itu kan bukan berupa uang aja, nggak cukup sama uang gitu. Siapa yang pertama bilang suara Bang Neil bagus gitu? Teman-teman dekat. Teman-teman itu sampai sekarang Kang, sampai sekarang kan belum pernah ngerasa dan belum pernah mengkreditkan bahwa suara gue bagus. Belum pernah. Tapi pada saat juri mengatakan itu semua bagus di Indonesian Idol, senangnya minta ampun ya? Seneng tapi nggak dijadiin buat wah ternyata suara gue bagus ya. Nah jadiin doa aja gitu. Nggak tinggi hati ya? Takut kan kalau wah gue nih nge-rock gitu, wah anak muda nih nggak ada lawan. Nah selalu percaya bahwa di atas langit itu selalu ada langit lagi. Nah segini masih ada yang lebih. Soalnya kita punya barometer kan, kenapa Nel nggak pernah bilang suara Nel bagus. Nel punya barometer gitu. Ini orang bagus aja nggak sombong gitu. Kayak anak-anak slang gitu kan. Senangnya sama mereka gitu kan. Ini udah gede banget nih, band gede, siapa yang nggak tahu slang? Masih low profile gitu. Masih mau nongkrong sama slankers, masih mau baik sama orang. Makanya kalau sombong tuh kayak malu kan. Ini suka ada gini bahasanya. Kalau misalnya sombong, gak malu sama Kang Bim Bim. Oh gitu? Malu sama Mas Bim Bim gitu. Kayak gitu. Pernah Nel di Idol juga kemarin kan, Nel keluar pakai sendal. Nel kan senang sendalan ya kan. Nel mau keluar, ada orang negor gitu kayak. Ya adalah orangnya nggak akan nanti. Nel kok pakai sendal gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu ternyata gitu kan. Kenapa emang kan? Ya kan beda sekarang mah tuh posisinya. Kok masa pakai sendal? Ya kalau malu sama Mas Bim Bim aja masih pakai sendalan kok katanya. Jalan. Biasanya kan kalau ini kan arahnya ke rocker ya, musik-musik ya agak beatnya keras ya. Kalau misalnya ada yang manggil suruh lagu yang nggak rock gitu, gimana? Sebenarnya kan rock itu tidak diidentikan dengan kerasnya juga sih.
Sekarang Bon Jovi, kakak tuh Bon Jovi? Iya. Rock kan? Rock kan? Rockstar kan Bon Jovi? Lagu Thank You For Loving Me emang keras ya? Thank you, gitu doang kan? Gak nge-rock kan? Rock itu makanya aku bilang kemarin di Idol aku punya statement sendiri bahwa rock itu bukan sekedar genre musik, tapi identitas. Bon Jovi mau nyanyiin apapun, orang denger ini Bon Jovi. Oke. Axl Rose mau nyanyi lagunya Lady Gaga, ini Axl Rose. Begitupun Neil mau nyanyi lagu BCL, mau nyanyi lagu Pengemis Cinta, Neil mau nyanyi lagu By One Fales yang trending kemarin. Gitu Neil. Oh. Gitu. Nah, kita kembali ke Idol nih. Prosesnya kayak gimana? Bisa masuk Idol dan ya masuk 10 besar lah ya. Iya, Idol ya. Wah ini agak serem ceritanya teman, nggak apa-apa. Jadi sebelum Idol tuh emang Neil tuh udah didorong sama orang-orang terdekat kayak Neil punya Koko kan, kata Koko coba katanya ikut. Kata Tete, Neil punya Tete juga kan, Tete angkat gitu. Udah kayak Tete kandung lah gitu. Sok katanya ikutan, nanti suka gak mau Kang karena katanya kalau kompetisi gini tuh kan ya, nanti malas beradu sama orang kan. Statement beradu, ngadu suara, bagusan si A, bagusan si B itu paling males gitu. Comparing, cuman kayak nggak tahu mungkin rezekinya di 2023 ini kayak, nah tuh ada kayak yaudah yuk mau gitu. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta dengan apapun adanya. Neil nggak mau kayak bikin seperti apa nih, Neil begini nih, Neil pengen Indonesia ngerok lagi tuh beneran kayak bukan cuman kayak teknik marketing untuk Neil naik jadi artis gitu. Neil beneran pengen gitu, kayak pengen punya temen main musik rock lagi gitu, pengen punya temen-temen lagu-lagu yang membakar semangat gitu kan, kayak sedih terus gitu, pengen punya temen yang gondrong-gondrong tuh pada keluar ke permukaan gitu, soalnya Neil nggak punya temen seangkatan kan. Jadi dia tuh main tuh sama musisi-musisi lama, musisi tua semua karena mereka bilang kamu ini salah lahir katanya. Harusnya kamu lahirnya tahun 80-an, kamu pasti banyak teman katanya. Ya mau gimana, dan akhirnya ikutlah Idol dengan misi itu Kang, ya pengen orang-orang siapapun di luar sana yang punya band rock, yang punya band agak cadas gitu, yang agak membakar semangat. Nah pengen ngegedein hati mereka bahwa yuk, rock bisa loh masuk ke industri. Toh ini Neil ada di sini loh. Di saat Indonesian Idol, Akang tahu sendiri kan juaranya siapa, terus kontesannya kayak gimana, suaranya kan yang meleok-leok pop gitu atau enggak R&B. Neil diterima kan di situ di Idol. Idol kan industri banget kan. Ya, industri televisi itu kan sangat industri mainstream. Ini gue bisa di sini. So kalian juga bikin band, bikin album, jangan takut keluarin lagu kalian, jangan takut kalian gondrong keantingan keluar lagu keras, keluarin aja gitu. Nah pengen punya temen kayak kalian gitu. Pengen ngerok lagi Indonesia biar anak-anak muda tuh kayak punya spiritnya kan, bukan genrenya ya, bukan cuma rock gak tau pusing berisik, bukan itunya, spiritnya kayak gitu. Kayak kita denger lagu anak-anak sekarang juga pasti kayak denger Aerosmith, tahu dong, ada Wanna Miss a Thing, tahu kan, atau AC/DC yang manggungnya pakai tanduk-tanduk, tapi kan mereka ini tuh band apa ya gitu. Mereka denger lagu tapi spiritnya bangkit kan, denger Highway to Hell meskipun tuh lagu liriknya aneh ya, tapi semangatnya itu loh, pengen itu gitu, nanti pengen ada semangatnya itu gitu. Kayak akhirnya masuk Idol tuh buat itu sebenarnya gitu, meregenerasi lagi kan, soalnya kan mengenalkan ya, mengingat kembali ya. Bukan mengingat, kalau mengingatnya agak terlalu takut, kalau mengingat kan jatuhnya dari dulu sampai sekarang. Musik rock itu dijadiin bahan nostalgia doang kan. Memori ya. Memori aja, jadi kan judulnya Golden Memories. Betul. Reuni 90S, coba sekarang diganti deh temanya. Regenerasi 90S, kan lebih bagus ada. Itu kan. Harusnya ada. Harusnya ada. Nah, dan dia tuh pengen itu kan. Dia gak mau sok-sokan kayak, wah lu siapa, anak muda baru kemarin sore, nah sadar itu. Cuman kalau nggak ada yang mulai kan, siapa gitu. So sekarang gini, musik rock mentok di siapa? Kan sekarang kita dengar Slank, God Bless, Dewa, Ladi, Pas Band. Itu kan orang lama semua kan. Riff. Anak mudanya The Sigit, band baru. Mereka umurnya udah tua loh Kang. Angkatannya udah beda. Betul. The Sigit sama dia tuh beda banget gitu. Nah, senang nggak dipanggil rockstar gitu? Rockstar tuh kan identitas kan. Jadi bintang rock gitu. Ya Neil disebut rockstar senang kan. Karena Neil sudah melalui itu gitu. Meskipun belum besar, Neil tuh belum pernah merasa Neil tuh seorang yang besar gitu. Cuman kayak mimpi Neil tuh, I'm gonna be a rockstar gitu. Musik itu kan dianggap pada saat dia diakui kayak ada Indonesian Idol kan. Jadi bentuk pengakuan lo rockstar lo gitu.
Kalau pengakuan, dia selalu bilang kayak, wah Nel nih rockstar, rock milenial, dia generasi rock, biar mereka aja yang nilai sendiri kan. Nel tuh kayak, tapi kalian aja yang nilai gitu. Nggak besar kepala kan? Mau kemana sih Kang? Besar kepala, maksudnya orang terkenal bakal anyap, orang kaya bakal miskin, orang hidup bakal udahan gitu. Ya udah gitu, mumpung lagi ya. Ya gimana ya kalau disebut besar kepala mah janganlah Kang, takut gitu. Soalnya kan hidup tuh adil. Yang besar bakal ngalamin kecil, yang kecil bakal ngalamin besar, yang terkenal bakal ngalamin nggak terkenal, yang kaya bakal ngalamin miskin. Takutnya di saat udah besar kepala, lifestyle berubah, tiba-tiba jadi gimana? Pas sama Tuhan diambil ditaruh di bawah, kepala kita kebesaran kan, jatuh di ke bawah. Itu ya. Serem ya kan, ya, ibaratnya gitu. Kan serem gitu. Jadi Nel selalu diajarin bahwa sama siapapun, teteh, koko, mama, dimanapun kamu berada, kamu sekaya apapun, kamu seterkenal apapun, jadilah Nail yang seperti biasanya. Yang berubah cuma status kamu. Kamu artis, oke, kamu tidak bisa mengelak itu, kamu sekarang artis, tapi tetap jadikan diri kamu itulah Nail yang sebelumnya, yang lulus kuliah di sini, yang anak mama yang seperti ini, yang nongkrong sama anak-anak begini, yang enak diajak ngobrol, yang sopan sama orang, gitu, yang nggak pernah ikut campur urusan orang, yang selalu bicara yang penting-penting saja. Dia selalu menjaga itu. Nyangka nggak kalau misalnya bisa terkenal sampai sekarang? Nel nyangka sih, dibilang nyangka Kang, soalnya kan Nel Nel suatu saat bakal terkenal. Iya. Karena itu kan mimpi Nel. Proses ya? Proses, jadi itu adalah buah dari proses Nel nanam, Nel perjuangan. Nel nyangka Nel bakal terkenal, cuman Nel nggak nyangka bisa se-excited itu orang sama Nel. Itu aja sih. Nel kaget kan datang ke kota ini, baru nongol dari pesawat. Wah, ada Nel, tanda itu yang kaget itu gitu. Oh, se-impactnya segini ya ternyata gitu, kayak serem juga kan gitu, serem, takut Nel ngelakuin kesalahan atau apa. Akhirnya Nel sadar gitu kayak, toh ngelakuin kesalahan buat orang, makanya kayak jangan sampai ngelakuin kesalahan kan jadi kebebanan Kang. Betul. Akhirnya memutuskan untuk lakuin hal yang baik aja. Sama yang disuruh mama, yang bener kata mama, kata teteh, kata koko. Segimanapun udah terkena, tetap aja jadi Nel yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu kayak gimana? Oh, gue ramah sama orang. Rendah hati ya? Gitu, ada orang lagi nongkrong bareng, ngopi ya, gak jadi tiba-tiba Nel ngopi di Starbucks gitu ya, ngopi aja gitu, pinggir jalan juga ngopi gitu. Ada followers gitu kan, Nel masuk nasi Padang nih. Kan Nel nge-DM, kan Nel masuk buat Nel beli nasi Padang nih. Nel sampai saat ini masih makan di warteg, masih makan nasi Padang gitu, nggak jadi yang tiba-tiba di resto gitu. Tiba-tiba dari ngekos tiba-tiba jadi apartemen gitu. Itu ngikutin lah, rezeki Nel ada, Nel punya rumah, alhamdulillah, berarti ini prosesnya dari sini gitu. Public figure atau artis mesti ramah nggak? Wah, kalau itu sih, kalau kata Nel pribadi ya nggak tahu orang. Kalau kata Nel sih public figure atau artis harus banget ramah, karena ramah itu kan bukan masalah status kamu artis atau bukan. Betul. Itu kan etika. Etika diajarnya itu di SD, SMP, SMA. Kalau misalnya artis atau public figure nggak ramah, berarti sekolahnya dipertanyain. Gurunya siapa ya? Gitu. Hormat sopan santun, kalau ketemu orang tua gimana nyapanya. Itu kan bukan statusnya artis atau siapapun, itu kan etika manusia harus seperti itu. Apalagi orang Sunda ya, harus songeah ya. Oh iya Kang, orang Sunda tuh punten permisi itu wajib. Wajib ya. Wajib. Hukumnya ya. Kayaknya Nel ke koko, ke orang-orang di atasnya itu, Nel kalau ketemu yang deket itu pasti suntangan. Karena suntangan tuh bukan berarti Nel gimana, Nel menghormati beliau sebagai orang lebih tua dari Nel gitu, dan sayang sama Nel. Gitu. Indonesian Idol kan biasanya dapat kontrak eksklusif itu juara 1, 2, dan 3. Enggak, sebenarnya kontraknya tuh semua. Kita tuh kayaknya di kontrak tuh lupa berapa besar ya, kita tuh kontrak aja. Kontrak sama manajemen artis. Gitu. Kang Nel dapat juga ya? Aku dapat juga. Akhirnya Nel audisi, ketemu Mas Anang, ketemu KBCL, ketemu Judika, ketemu Mas David Bayu. Ya, pada saat itu Mas David yang jadi juri tamunya. Iya, juri tamunya Mas David. Nggak salah, kalau nggak salah, ya itulah, ada juri tamu kan, ada juri beneran asli juri. Nah, ketemu itu sama Kak Rosa, bawa Teh Ocha. Nah, akhirnya audisi itu berkesan banget tuh Kang audisi. Karena Nel bisa bawain lagu sahabatnya Mas Anang di depan Mas Anang langsung. Lagunya Mas Andiliani. Itu tuh lagu yang Nel denger dari kelas 2 SD di kaset pita. Tadi ada request juga suruh bawain lagu
Andiliani gitu. Oh enggak, aku yang list lagunya. Listnya. Aku pengen bawain lagu ini karena di sini ada Mas Anang. Itu soalnya Mas Andilian ini kan sahabat sama Mas Anang, temenan gitu. Saya suka lagunya gitu kayak bawain Andiliani gitu. Dibawain akhirnya karaokean tuh nyanyi-nyanyi bareng-bareng semuanya, terus kayak udahlah katanya udah ini mah lolos. Pas bilangnya itu kayak oke, gue diterima nih. Nah diterima nih, nah harus nyebarin, harus memanfaatkan ini untuk nyari temen yang ngerok lagi gitu. Biar nanti Indonesian Idol selanjutnya ada lagi. Idol selanjutnya ada lagi orang-orang Kenel gitu terus. Ada? Mudah-mudahan ada. Idol kan belum jalan lagi nih kan. Ntar kita lihat Idol tahun depan ada lagi nggak? Nel berharap sih ada. Berharap ada lagi regenerasi ngerok. Ini yang sesi ke-12 ya? Ya, 13 belum ada ya? Apa? Yang ke-13? 13 belum? Kan Oke. 12-nya baru beres kemarin kan? Oke. 12 tahun ini. Gitu. Terus masuk live show, dikasih lagu Kaungi, lagu BCL kan? Nah, Wah itu kaget tuh kan. kok bisa ya? Kan namanya kompetisi itu kan ada rules kan. Mungkin pada saat itu tantangannya Tantangan. adalah bawain lagu itu. Itu kan lintas genre banget kan soalnya kan. Ini Nel boynya kayak gimana ya, Nel belum pernah denger lagunya, selewat-lewat doang. Nel kan denger lagu Kaungi kan, lagu KBCL tuh taunya yang sama Mas Ben. Itu Betul. juga album tahun 2000-an kan. Nah, Tiba-tiba gue kecewa Nel dengerin, Nel cari referensi. Oke lah, Nel bikin Aerosmith deh gitu kan. Kebetulan ada lagu Aerosmith yang mirip-mirip sama lagu Kaungi gitu. oke. Akhirnya Nel konsultasi sama vokal director, pada saat itu vokal director itu Kak Merto, vokalisnya Pasto. Sampai sekarang Nel berhubungan dekat sama dia gitu. Terus home bandnya itu kebetulan Mas Oni and Friends. Oke. Itu tukang home band yang paling banget Nel pengen banget manggung sama mereka. Pas masuk ke studio, Mas Oni langsung gemeteran kan. Wih Mas Oni katanya kan pengen banget gitu nyanyi diiringin mereka gitu. Akhirnya ketemu tuh senang ngobrol aransemen segala macam. Nel mau gimana aransemennya nih, emosinya mau gimana? Mas Oni mau gini aja boleh nggak dibikin Aerosmith gitu? Tidak boleh katanya. Akhirnya bikin manggung lah. Itu nggak expect kan bisa, malah itu yang rame. Nggak expect tuh lagu BCL bisa sampai segitu gitu. Ini di mana-mana kan. Trending kan dia, sampai trending itu. Dia sampai oke, ternyata gue bisa nih gitu kan. Rame itu lagu BCL, akhirnya sampai terkenal dimanapun yang manggung itu request itu pasti ada. Pasti ada. Akhirnya berhasil tuh di situ. Di BCL nggak minta royalti kan? Nggak tahu tuh kalau itu kan urusannya sama RCTI. Bukan sama urusannya sama media kalau itu kan. Kalau kan cuma penyanyi gitu. Setahunnya kan kalau udah lagu yang udah dibawain dia itu kan setahunnya copyrightnya udah diurus semua. Ada tim gitu, ada tim bagian hak cipta kayak gitu. Masuk babak live 2 dikasih lagu Peter Pan. Dan dia juga nggak tahu lagu itu, dia tahu cuman dia nggak tahu mau diapain. Akhirnya ini dibocorin di sini lagu Peter Pan yang di belakangku itu yang trending lagi berturut-turut kan trending setiap minggu tuh. Itu ya satu campur tangannya home band Mas Oni and Friends itu keren banget aransemennya, udahlah pokoknya the best terbaik. Tanpa mereka itu musik gak akan begitu. Terus referensinya ini lagunya banyak yang bilang mirip Metallica. Enggak sebenarnya. Lagu ini referensinya lagunya Alter Bridge. Oke. Judulnya Blackbird. Nah, kalian denger lagu itu pasti kayak denger lagu Nel bawain di belakangku gitu. 5 standing lagi, trending lagi sampai jalan-jalan terus. Sakit Nel di babak spektakuler 1 sama 2. Pas Nel bawain lagu Isyana, Kak Isyana tuh sama bawain lagu Slang tuh Nel lagi sakit. Itu tumbang kan. Jadi harus manggung ya? Mau nggak mau. Aku suntik 2 kan langsung di sini, di boosting vitamin gitu biar cepat sembuh. Suara habis karena kena AC terus. Oke. Kena AC terus, batuk, kering. Akhirnya so must go on, gak peduli mau pales mau sleep di atas, yang penting manggung hibur orang gitu. Akhirnya manggung lancar lah ya, dengan hasil yang alhamdulillah gitu segitu bisa nyanyi gitu. Udahnya suaranya habis, gak bisa ngomong. Itu lolos lagi tuh, enggak? Lolos lagi. Itu babak spekta 1, spekta 2 itu lolos. Keluarga datang pada Mama sama bapak tuh datang tuh di babak spekta berapa ya? Pas Naila bawain lagu Panggung Sandiwara, Mama emang datang ya? Aku lupa. Pokoknya di babak-babak pertengahan lah, Mama. diundang langsung sama RCTI.
Sebenarnya kan ada Kayak sebenarnya surprise gitu nggak? ada ini kan ada kuota untuk Kuota. keluarga datang. Ada dari Indonesian Idol-nya gitu. Dan kebetulan kan bapak sama mama kan susah. Bapak tuh kerjanya kan di luar pulau. Iya. Mama kan udah tua gitu, maksudnya udah kalau naik mobil jauh-jauh kan kasihan. Akhirnya mama sama bapak tuh maksain datang ke sana gitu. Datang tuh pas babak itu mama nangis, bapak nangis gitu, nggak percaya gitu anaknya di sini. Ya biasalah orang tua ya kan gitu. Betul. Ya, itu juga di salah satu bukti Nel kayak ini mah Nel nggak pulang bertahun-tahun, Nel nggak pulang berbulan-bulan gitu. Nel bisa ada di sini, ini buat mama gitu. Meskipun Nel diwawancara sama RCTI Nel nggak pernah bawa orang tua, nggak pernah nyebutin bapak Nel kerjanya apa, nggak pernah. Ini untuk orang tua nggak pernah. Karena kenapa Nel nggak pernah bawa orang tua? Karena urusannya sama orang tua itu urusan Nel, Oke. bukan urusan publis. Nah, makanya kayak Nima Nel bisa di sini. Ya tanpa harus ngomong ini buat ibu, ini buat semuanya, buat ayah, jadi kayak nyari simpati itu Nel nggak mau gitu, ngejual kesedihan gitu Nel nggak mau. Orang tahu Nel udah Nel aja, orang tua Nel mah jangan tahu lah, itu urusan Nel gitu. Jangan kayak gitu. Udah lah, akhirnya bawain lagu ABC sampai trending terus rame, akhirnya Nel di 7 besar Nel keluar gitu, eliminasi. Oke. Lagu terakhir apa itu yang dibawain? Lagu terakhir itu lagunya ST12. Nel temanya itu pada saat itu disco. Disco. Temanya disco IDM. Featuringnya sama Mas Eka Agustiwana Worldinius waktu itu. Nah, ke bagian lagu pembuka, bagian perform pembuka bawain ST12 Cari Pacar Lagi gitu. Oke. Ini kan udah lama ya? Sejak Mei berarti. Mei ya? Tahun lalu. 2023. Tahun ini. Oke. Sekarang ngeluarin single udah berapa? Nah, terus sekarang udah punya EP album 5 lagu barat, 1 lagu Indo. Itu lagu sendiri ya? Lagu sendiri. Nyiptain sendiri, dibantu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang baik, ngebantuin mixing, ngebantuin apa. Pakai label kan pasti? Aku indie. Indie? Iya. Oh nggak pakai langsung label gitu? Ya, soalnya agak susah juga nyari label yang emang. Biasanya kan pada saat itu kan mereka dengan apa? RCTI punya label sendiri kayak Sony dan sebagainya. Iya, tapi kan tetap Mas, tergantung tertarik apa tidaknya orang label. Kalau orang labelnya tertarik untuk ngambil si A ya diambil. Kalau enggak ya enggak. Enggak. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi enggak langsung otomatis kontrak label tuh enggak. Soalnya kalau saya lihat yang idol-idol sebelumnya langsung kontrak sama label. Iya, itu tuh yang langsung kontrak sama label tuh 1 sampai 4 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, dia langsung udah dapat labelnya tuh Universal Music. Gitu. Tapi ada kontrak kerja juga ya? Sama? Dengan stasiun TV-nya. Oh, enggak juga Ya, sih. sampai 10 besar ini enggak. Oh, jadi kalau kontrak kerja ya, kontrak kerja selama idol aja gitu. Ada kontrak dari Fremantle gitu, tanda tangan bahwa bersedia untuk mengikuti program ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan katanya kan gondrong ya. Iya. Itu gondrong sejak SMA atau sejak kuliah? SMA tuh aku rambut udah mulai nutupin telinga. Udah nutupin telinga, udah mulai panjangin rambut tuh dari SMA, udah gondrong. Semenjak SMA itu sampai kuliah sampai sekarang aku belum pernah potong pendek lagi. Belum pernah ke tukang cukur dipotong gitu, nggak pernah. Paling potong dikit-dikit sesenti setengah gitu buat ngerapin bawah-bawahnya doang gitu kan. Biasanya kan kalau kita sekolah S1 itu atau dari orang tua kan pengennya sekolah anak-anak ini jadi kerja di kantoran tuh. Ya. Sejak kapan memutuskan gue mau jadi seniman aja nih? Dari kecil kan. Dari yang mulai cinta, nonton video klip kayak video klipnya Guns N' Roses, video klipnya itu dia kayak wah, Nia udah memutusin bahwa Nia nggak mau jadi orang kerja, Nia pengen jadi musisi. Dari kecil, dari SMP lah kehitung sadar ya. Kehitung anak yang udah sadar sama pengen apa, jadi gede mau jadi apa. Dari SMP udah pengen jadi musisi aja deh. Fanbase-nya Kang Nel apa sih? Aduh, Nel tuh sangat berat kalau bilang fanbase ya Kang. Nel lebih ke temen Nel aja gitu. Teman-teman yang support Nel gitu. Ya boleh lah, orang boleh bilang fanbase atau apa. Nel bilangnya itu teman-teman Nel. Namanya autorism. Mereka mengatasnamakan mereka tuh autorism. Jadi ngambil dari nama Nel autor, jadi autorism gitu. Orang yang seneng sama Nel. Nah itu orang-orang berperan juga sih. Orang sebanyak itu Nel seneng, gak nyangka juga punya teman-teman banyak seperti itu. Dan
Nah, kamu harus tahu Kang, itu setelannya kayak Nel semua orang-orang. Ah beneran? Itu yang nonton Kang. Gitu. Topi cowboy, pakai rompi, cut bray. Jadi kalau manggung semua pakai itu tuh? Kalau nontonnya tuh kayak gitu, nyentrik semua sampai orang-orang RCTI di studio tuh kayak udah tahu. Sana ya, masuk gitu. Gondrong juga? Ada yang gondrong, ada yang sengaja pakai wig. Waktu kapan ya babak berapa gitu ada satu orang Autorism itu dia cosplay jadi Exorus, cosplay jadi Candil gitu. Dia sengaja pakai wig gitu. Wah, saya sangat apresiasi anak-anak kayak gitu sih. Tapi seru ya? Wah seru Kang, itu orangnya tuh jauh dari kata lebay, alay gitu. Jadi kayak seru aja gitu diajak ngobrol nongkrong di online juga gitu. Autorism itu lebih ke dia seneng ya? Karena selalu menanamkan di kamera dimanapun Nel berada harus seneng. Apalagi yang dicari. Kalau nggak seneng lu ngapain? Banyak duit nggak seneng. Betul. Susah. Harapan ke depan apa sih, Kang? Harapan ke depan ya. Ini pertanyaan sering banget ditanyain sama orang sini. Ke depannya lu mau ngapain gitu? Iya. Jangka dekat dulu. Jangka dekatnya ini Nel lagi tour. Ini lagi mini tour album Nel yang 90s Domination. Ada 3 titik tersisa, 4 titik sama 1 titik terakhir itu Nel mau launching. Launching kecil-kecilan lah Kang, sama anak-anak gitu. Di tanggal 28 November Nel bakal launching mini album Nel ini. Jangka dekatnya. Jangka agak panjangnya di bulan Januari atau Februari awal Nel mau rilis album baru. Albumnya liriknya bahasa Indonesia, lagu-lagunya lagu-lagu yang emang keresahan anak muda sekarang gitu. Nel lebih kepengen bikin lagu tongkrongan buat anak-anak nongkrong gitu. Dan jangka panjangnya yang Nel lakuin bakal tetap hidup, berusaha untuk jadi Nel yang seperti biasanya, berusaha untuk jadi Nel yang anak mama seperti biasanya, lebih memperbaiki diri, mungkin apa yang jelek dari Nel perbaikin lagi. Itu dari segi kehidupan. Dari segi musiknya ya jangka panjangnya Nel bakal terus main musik sampai Nel itu emang udah nggak sanggup main lagi gitu. Cara menjaga supaya suara itu tetap bagus gimana ya? Banyak versi kan. Ada banyak versi guru vokal ABCD ya. Cuman Nel tanpa mengecilkan teori ya. Ini mah yang Nail aja yang Nail lakuin tidur. Bener. Jangan begadang, tidurnya harus benar meskipun Nail suka begadang. Tapi tetap minimal harus 8 jam tidur. Olahraga. Itu paling penting sekali olahraga untuk pernapasan soalnya. Dengar-dengar pernah jadi guru vokal juga? Oh iya pernah. Dulu pernah sok-sokan jadi guru vokal. Lebih ke pengen pengen nge-share aja apa yang Nel punya gitu, yang Nel bisa ajarin tuh Nel pengen ngajarin gitu. Nel sempat ngajar di studionya di sekolah musiknya Mas Agung Burger Kill di AGC dulu. Setahun kurang lah, enggak setahun. Keburu Nelnya sibuk ngeband atau segala macem. Nel pernah jadi tutor vokal di satu sekolah musik kayak gitu. Kang, pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk dunia musik. Oke. Pesan dari Nail kayak ya terlepas itu genrenya rock apa bukan ya? Iya. Terlepas dia genrenya apa. Ayo bikin karya. Bikin karya, nyanyi lagu orang boleh. Cuman jangan keterusan karena Nail selalu ngomong dimanapun Nail berada bahwa nafas musisi itu adalah karya. Selama lu berkarya, lu pasti bisa bernafas, lu masih hidup. Hidup musisi itu adalah karya. Karya. Yuk bikin lagu, yuk kalian yang punya band jangan kecil hati, bikin band. Rekaman sekarang mau rekaman gampang, sekarang mau rilis gampang. Bang gimana, kan gue punya band nih, punya lagu, tapi gue gimana marketingnya, ngejualannya kan nggak semudah ngomong. Benar. Kalau mau mudah tuh yang kalau kamu mau sukses mudah tuh cuma ada 2 caranya. Satu ngepet, kedua maling. Nah itu pasti gampang kayaknya, gampang suksesnya ngepet, maling gitu.
Cuman kan kalian harus tahu, di saat kalian bikin band, itu kalian terus tahu resikonya adalah kita bakal berjuang nih. Betul. Gitu. Hidup tuh nggak ada yang mudah, pasti susah. Ada proses ya. Ada proses. Susah lah, enak banget ngomong, bikin lagu, rilis segala macam. Iya, gampang kalau ngomong, tapi kan katanya prosesnya ya itu belum mau nggak proses kan itu hidup. Kalau hidup gak mau proses ya udahan aja, beres kan, gitu. Jadi jangan nyerah gitu di saat lu punya band, punya karya atau apa, gempor aja terus gitu, semangat, balikin lagi ke niat. Gue mau ngapain nih main musik? Cuman mau hobi? Kalau cuman mau hobi, mending kerja. Betul. Beneran, mending kerja. Kamu nyari kerja yang layak gitu, atau kayak misalnya yang gajinya tetap per bulan gitu. Kalau jadi musisi, ya titip pesan jangan putus asa karena lika-likunya itu banyak banget. Punya duit, gak punya duit, miskin, kaya, tiba-tiba gak ada uang sama sekali, tiba-tiba teman gak ada, tiba-tiba itu. Tapi ingat, hidup emang begitu. Gak semudah, katanya juga kalau mudah sukses itu cuma dua, maling, korupsi, maling, ngepet. Tapi percaya kan proses itu akan membuahkan hasil yang bagus. Percaya. Kenapa Nel percaya kan? Karena toh kita juga hidup tuh disuruhnya kan iman kan, yakin ya, iman, percaya gitu. Ya udah yakin aja, lu ngelakuin ini pegang, yakin. Jadi nggak jadi, jangan disesalin. Karena apa? Seneng. Makanya aku selalu ngomong, kamu ngelakuin ini tuh kamu seneng apa enggak? Kalau kamu nggak seneng, tak kamu nyesel loh. Tapi kalau nanti kamu gagal, di saat kamu gagal dan kamu seneng, nggak akan nyesel. Betul. Kok gue seneng ngejalaninnya, ngapain gue nyesel? Nah gitu. Jadi selalu nitip kayak tanya niat kalian, seneng nggak kalian main musik? Cita-cita kalian apa? Impian kalian apa di musik? Ya. Kalau emang udah di musik ya udah, pegang teguh terus, yakin, bikin karya, nggak laku, bikin lagi, hilangin di otak kayak, wah ini lagu harus laku, harus jangan, bikin aja dulu kan. Laku nggak laku itu bukan urusan kita, urusan sana. Jangan terlalu urusan Tuhan deh, bikin aja dulu. Capek otak kita cuma segede gini ngurus urusan Tuhan, mikirin laku apa enggak, ini rezekinya kemana. Dah besok bangun tidur juga gak tahu makan apa kan, jalan aja, bikin aja dulu, jangan takut intinya gitu, berkarya aja gitu. Ingat, napas musisi itu karya. Oke, Kang, kita nyanyi dikit ya? Oh, boleh. Boleh. Ada gitar. Oke, enaknya lagu yang mana nih Kang? Yang pada saat menang di Idol atau lagu sendiri? Dua lagu lah Kang. Lagu apa ya? Lagu orang ya? Lagu orang boleh nggak? Lagu orang aja nggak apa-apa. Tapi satu album ya. Soalnya banyak fans yang lihat langsung. Jangan kelamaan. Ini lagu yang bakal rilis di album baru. Dan ini belum nyanyiin di mana-mana. Ini baru di sini nih. Oh, makasih. Nah, baru bocorin dikit aja ya. Bocorin dikit aja gitu. Ini Nel bikin lagu sama Rahman. Rahman tuh yang 10 besar, itu kan CS Nel banget. Nel bikin lagu ini sama Rahman di karantina. Jadi lagu ini adalah keresahan kita terhadap orang yang iya tapi enggak gitu, kayak lu baik tapi di belakang kayak nusuk. Iya, kayak ya katakanlah ya di belakang kayak nggak baik gitu kan. Nah, ngomong lembut nih kayak pengen ngatain orang tuh. Ya gitulah, jadi keresahannya kayak pura-pura baik gitu padahal enggak. Jadi kayak lebih ngeledekin orang-orang begitu gitu. Dan sama-sama iseng tuh gabut, bikin lagu kan, gue keselnya sama orang yang begini nih, gini, akhirnya bikin lah jadi gitu. Ini spill dikit ya. Boleh. Spill dikit nih lagunya. Judulnya udah ada. Ini judulnya tuh bukan lagu anak judulnya. Ini bikin sama Rahman dan Rahmat. Rahman. Oh, Rahman ada 10 besar. Ini bikin sama dia. Judulnya bukan lagu anak. Nah, lagunya gini. Kukira kamu baik, ternyata tiada orangnya seperti nggak berpendidikan. Namanya manusia, mulutnya sarjana, tapi otaknya TK. Lah banyak ketemu manusia, kenapa kok malah pada jadi bangsat?
lagu tak tahu lagi. Jangan belajar gila. Kami bercanda, oh kami bercanda, oh kami bercanda. La 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 la. Begitu kan. Jadi kayak berani ngatain tapi bercanda bro gitu. Nggak bercanda gitu. Bercanda gitu. Nah bikin lagunya marah-marah. Itulah teman-teman. Guys, saya sudah bincang-bincang kita dengan Kang Neil, author. Semoga banyak manfaat. See you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Kang Neil. Sehat dan sukses selalu. Bye.